Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm min Sahihil Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya, seingat ana kita membahas berkaitan dengan bab al-munawalah. Atau kita ulangi ya ikhwan. Kita baca pada bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab orang yang mengangkat suaranya dengan ilmu. Pada bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab orang yang mengangkat suara dengan ilmu. Maksud dari keterangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab ini menjelaskan tentang ilmu. Ada bab ini masih ada kaitan dengan permasalahan sebelumnya, berkaitan dengan pertanyaan ketika ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis sebelumnya, pada bab sebelumnya, man su'ila ilman wa huwa mushtaghil fi hadithihi fa atammal hadits thumma ajaba su'al. Itu juga terjadi, ada raf'us saut ya, ketika ada seorang Arabi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menunda jawabannya. Al-Imam Al-Bukhari pada bab yang berikutnya menyebutkan bab mengangkat suara tatkala penyampaian ilmu. Pada bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ini tadi memberikan faedah bahwasannya seorang alim qad yahtaj ila raf'is saut fil jawab. Terkadang seorang alim butuh untuk mengangkat suara ketika menjawab suatu pertanyaan. Kenapa? Kadang as-sa'il, si penanya tersebut, fi halatil ghaflah, dalam kondisi lalai. Kadang dia bertanya namun kurang perhatian dengan jawaban, sehingga butuh bagi seorang alim yang menjawab tersebut, seorang mufti, butuh untuk meninggikan suara. Apalagi pada waktu tersebut kondisinya gaduh atau ada hal-hal yang membuat suara tersebut kurang jelas. Di sini juga ya ikhwan, terdapat faedah, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu untuk mengangkat suara pada perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Sehingga bagi seorang talibul ilmi, ketika ditanya, jangan canggung untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan suaranya. Kadang pelit sekali, ngomong tuh pelit. Nah, ini ketika ditanya, ngomong Ahmad, mana Ahmad? Kalau ditanya itu halus sekali. Ini tidak sepantasnya dengan ilmu tersebut. Antum pelit suara, harus tampakkan keberanian antum. Salah itu biasa. Salah itu biasa.
bukan sesuatu aib ketika antum salah dalam menjawab. Justru aib bagi antum tatkala antum ditanya, antum jawabannya kurang jelas suaranya tadi. Sedangkan pada perkara-perkara yang mubah, antum mampu untuk mengangkat suaranya antum. Sedangkan dalam perkara ilmu, antum tidak mampu untuk mengangkat suara. Ini perkara yang dianggap aib. Kita lihat keterangan dari hadis ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Abu Nu'man Arim Ibnul Fadl. Abu Nu'man Arim Ibnul Fadl. Arim ini ya ikhwan sebenarnya laqab. Nama dia adalah Muhammad Ibnul Fadl Abu Nu'man As-Sadusi Al-Basri. Abu Nu'man Muhammad Ibnul Fadl, laqab Arim, al-mulaqab bi Arim. Qala haddatsana Abu Awana. Abu Awana di sini adalah Waddah Ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Waddah Ibnu Abdullah Al-Yashkuri. An Abi Bishr, dari Abu Bishr. Abu Bishr di sini adalah Ja'far ibnu Iyas Al-Yashkuri. Ja'far ibnu Iyas Al-Yashkuri thiqatun min asbatin nas fi Sa'id ibnu Jubair, termasuk murid dari Sa'id bin Jubair. Abu Bishr Ja'far ibnu Iyas Al-Yashkuri min asbatin nas fi Sa'id ibnu Jubair. Namun walaupun dia thiqah, riwayatnya Ja'far ibnu Iyas didhaifkan oleh al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj pada riwayat Habib ibni Salim dan riwayat Mujahid ibni Jabr. Ini dalam bab mustalah digolongkan oleh para ulama ar-rawi, dia ada yang kadang thiqah, riwayatnya sahih fi syekh muayyan wa dhaif fi syekhin muayyan. Kadang ada juga yang riwayat dari suatu negeri, dia riwayatnya sahih, tapi dari negeri yang lain dia dhaif. Nah, ini ma'ruf dalam bab mustalah. Ini dikenal dengan dhaif nisbi. Kalau dinisbatkan kepada guru tertentu, riwayatnya dhaif, tapi diriwayatkan pada guru yang lain, maka riwayatnya sahih. Jadi bukan thiqah secara mutlak dan juga bukan dhaif secara mutlak. Contoh misalkan Abu Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwa Al-Basri thiqatun. Kata para ulama, Abu Urwa Ma'mar ibnu Rashid, kalau dia meriwayatkan pada saat dia berada di Yaman, maka riwayatnya thiqah. Tapi kalau dia meriwayatkan di luar Yaman, maka riwayatnya dhaif. Kenapa? Karena riwayat dia yang ada di negeri Yaman itu dia riwayatkan dari kitab-kitabnya dia. Sedangkan riwayat yang diriwayatkan dari luar Yaman itu bukan dari kitab-kitabnya dia, sehingga memungkinkan ada akhta di situ. Karena dia kuat dhabtul kitab, kuat dalam meriwayatkan dari kitabnya, namun lemah dari selain kitab. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian an Yusuf ibni Mahak, Yusuf bin Mahak wa Yusuf ibnu Mahak ibnu Buzad al-Farisi al-Makki thiqah. An Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr ibn al-As as-sahabi ma'ruf, as-sahabi ibnu al-sahabi. Abdullah ibn Amr adalah sahabat. Bapak beliau Amr ibn al-As juga sahabi. Abdullah ibn Amr ibn al-As menceritakan, qal takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah tertinggal dari kami pada suatu perjalanan yang kami tempuh. Fa'adrakana wa qad arhaqatna as-shalah. Wa nahnu natawadda. Kata Abdullah ibnu Amr, beliau menceritakan ketika itu Nabi SAW mengejar kami. Ini safar perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah. Rasul ketinggalan. Lalu Rasul mengejar rombongan tersebut, para sahabat. Kata Abdullah ibnu Amr, wa qad arhaqatna as-shalah. Kami hampir saja memasuki waktu sholat berikutnya, dalam artian telat sholatnya, ya. Kami telat dari mengerjakan sholat tersebut sehingga hampir mendekati waktu sholat berikutnya. Ini terjadi pada waktu sholat asar. Kata Abdullah ibn Amr bin As, wa nahnu natawadda. Ketika itu kami berwudu. Kita lanjutkan. Fa'adrakana wa qad arhaqatna as-shalah wa nahnu natawadda. Faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailun lil aqabi minan nar marrataini aw thalathan. Kata Abdullah ibnu Amr bin As, Nabi SAW mendapati kami ketika itu sudah berakhir waktu sholat, sudah mendekati masuk sholat berikutnya. Kami pun berwudu. Pada saat itu kami cuma mengusap bagian kaki-kaki kami. Jadi mereka tidak membasuh, cuma mengusap, karena mau ngejar waktu. Ngejar waktu jangan sampai keluar waktu dari waktu sholat tadi. Sholat ini kejadian sholat asar, ya. Fanada bi'a'la sautihi. Lalu Nabi SAW berteriak, memanggil dengan suara tinggi. Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari neraka. Kenapa Nabi SAW memperingatkan tumit-tumit tersebut? Ya, karena bagian kaki harus dibasuh, bukan diusap. Ayat Al-Quranul Karim, ya, ayat Al-Quranul Karim menyebutkan apa? Menyebutkan fagsilu wujuhakum wa aydiakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki, sehingga bukan diusap. Kalau antum melihat ada yang mengusap pada waktu yang harusnya dibasuh, maka ini Syiah. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di buku-buku akidah seperti kitab Akidah Salaf Ashabil Hadis, Al-Imam As-Sabuni menyebutkan termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah adalah membasuh kedua kaki. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang berpendapat kedua kaki tersebut diusap. Siapa mereka? Syiah. Dimasukkan dalam pembahasan akidah bab membasuh kedua kaki dalam rangka apa? Raddan ala ahlul bidah, membantah ahlul bidah. Orang-orang Syiah mereka berkeyakinan kaki tidak perlu dibasuh, tapi cukup diusap. Namun ini pemahaman yang salah, batil. Wadih, jelas ya? Nah, berdasarkan hadis ini menekankan kepada kita semua bahwasannya kaki tersebut bukan diusap, tapi dibasuh. Terus kapan diusapnya kaki? Beda lagi, kasus pembahasannya beda.
Yaitu pada kondisi seseorang yang menggunakan khuf. Kalau dia tidak menggunakan khuf atau tidak menggunakan kaos kaki, maka kakinya harus dibasuh. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah juga ya ikhwan, berkaitan dengan wujub isti'ab a'dha'il wudu. Wajibnya meratakan basuhan pada anggota wudu. Di sini Nabi SAW menyebutkan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari api neraka. Berarti apa? Yang diperingatkan oleh Nabi SAW tumit, menunjukkan tidak semua kaki terkena air, hanya sebagian. Tatkala Nabi SAW melihat ada sebagian pada bagian kaki tersebut tidak tersentuh air, maka diperingatkan oleh Nabi SAW. Ini terdapat faedah keharusan untuk membasuh anggota wudhu dengan isti'ab, perataan. Jadi antum yang anak-anak, kalau antum berwudhu betul-betul antum basuh sampai batas wajah. Dari mana wajah tersebut? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dari daun telinga ke daun telinga. Ratakan airnya. Jangan cuma bagian depannya saja. Untuk tangan sampai ke siku. Kanan kiri. Kepala diusap bagian seluruhnya. Kemudian kaki juga. Mimbabil faedah ya kawan. Ana kaget di Hadramaut. Ana melihat orang-orang di Hadramaut untuk Yaman lain wudhunya sama kayak kita seperti ini. Di tempat lain mereka wudhunya gini. Di Aden, di Ma'rib, di mana-mana ana melihat di tempat umum seperti itu. Tapi ketika di Hadramaut ana ngelihat ada bapak-bapak berwudhunya gini. Ih, kata anak Indonesia ini. Itu di Hadramaut ya. Jadi yang wudhu-wudhunya biasa nanti ya gaya wudhunya orang Hadramaut. Apakah salah atau terkait dengan pembahasan fikih Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah berkaitan dengan qadarul mujzi ya, kadar dianggap sahnya pengusapan kepala. Sebagian para ulama ada yang mengatakan cukup diusap sedikit sudah dianggap sah ya. Namun Allah alam pendapat yang kita lebih condong harus isti'ab, seluruh bagian kepala harus diusap. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah ya. Di hadis ini Nabi SAW mengulangi marratain aw thalathan. Kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. 2 kali sampai 3 kali. Ini terdapat faedah bolehnya tanbih, mengulang-ulang tanbih. Diulang itu boleh. Dalam rangka apa? Supaya orang yang mendengar itu intibah, perhatian. Itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengulang-ulang peringatan. Nah, ini diperbolehkan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali masih melanggar, 2 kali masih langgar, 3 kali coret di pondok, balikkan. Nah, ya enggak? Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya mengangkat suara ya. Mengangkat suara pada saat penyampaian ilmu apabila memang ada hajat, seperti karena jauhnya orang yang mendengar tersebut atau banyaknya jumlah yang hadir ya. Nah, itu diperbolehkan suaranya. Jadi diangkatnya suara tersebut biqadril hajah. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya seorang alim meninggikan suara ketika mengingkari suatu kemungkaran. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah semangatnya para sahabat untuk sholat bersama Nabi SAW. Dari sisi mana? Dari sisi mereka menunggu Nabi SAW tersebut. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan mereka, barulah mereka sholat.
Wallahu taala shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adzan, setelah adzan kita salat. Insyaallah cukup dulu sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.